Video ini sambungan dari video aku yang kemarin ya teman-teman. Nah, di sini tuh ceritanya aku lagi habis bersihkan sayuran sama rendam mie. Nah, ini kita lanjut ke bawah rumah ya teman-teman. Seperti di awal video, di sini tuh aku mau bikin nasi kuning ya teman-teman, karena aku hari ini tuh dapat pesanan, masya Allah tabarakallah, walaupun nggak seberapa tapi selalu disyukurin ya teman-teman. Nah, itu santannya kita pertama-tama masukkan di sini, karena di sini tuh santannya aku mau didihkan dulu ya teman-teman. Jangan lupa dikasih garam. Nah, ini tuh garamnya aku pakai 2 sendok setengah. Ini juga aku masukkan kunyit karena ya hari ini kan aku mau bikin nasi kuning ya teman-teman, jadi otomatis pakai kunyit. Nah, di sini kita aduk-aduk supaya nanti tuh santannya nggak pecah ya teman-teman. Cuaca di tempat aku tuh masya Allah lumayan panas banget teman-teman, jadi di sini tuh aku memutuskan untuk masak di tungku, karena kalau masak di atas rumah pas cuaca panas kayak gini bakalan keringatan banget teman-teman. Apalagi di rumah aku di atas tuh kan dekat banget dari atas seng, jadi otomatis panas banget. Nah, skip aja, di sini tuh santannya sudah mendidih ya teman-teman. Lanjut kita masukkan beras yang sudah aku cuci bersih. Di sini aku dapat pesanan tuh 25 kotak ya teman-teman. Jadi di sini aku pakai beras tuh 2,5 liter. Nah, kalau berasnya sudah masuk tinggal kita aduk-aduk sampai benar-benar kering ya teman-teman. Nanti kita dandang lagi. Masya Allah, kalau masak ditunggu kayak gini lebih cepat dan lebih enak rasanya nasinya teman-teman. Ya, di sini tuh sepertinya belum ku sapa pakai seperti biasa. Jadi sambil liatin aku masak nasi kuning, ini aku mau sapa dulu. Hai, assalamualaikum bunda, selamat pagi dan selamat siang dan selamat sore dan selamat malam. Kenapa aku tambahin kayak gitu? Karena kemarin tuh ada yang komen, bunda kenapa sih bilang terus selamat pagi, padahal videonya tuh lewatnya di siang hari. Jadi di sini aku tambahin aja sorenya malamnya, jadi biar enak kayak gitu. Siapa tahu lewat lagi di beranda ini tuh videoku di malam hari, jadi kan ada malamnya di situ. Nah, gimana aktivitas sehari indah, gimana kabar tak semua? Semoga aja lancar-lancar jadi dan sehat selalu, dan semoga kita semua selalu di dalam lindungan Tuhan, amin ya Allah, amin. Dan terima kasih banyak selalu doain aku baik-baik, semoga doa yang baik itu kembali kepada kalian semua ya teman-teman, amin ya Allah, amin. Oke, kita lanjut ke video sederhana aku lagi. Nah, sambil nunggu nasinya tuh matang di kolam rumah, ini aku naik ke atas rumah bikin mie goreng ya teman-teman. Di sini aku mau goreng dulu tahunya, bukan tahu tapi kol sama wortel ya teman-teman. Lanjut kita masukkan kecap. Nah, coba lihat kan bunda, kalau kita masak-masak itu pasti berantakan seperti ini nih, masya Allah. Pokoknya tuh dapur aku tuh nggak selalu bersih ya sayang. Kalau sudah masak-masak, lepong semuanya tuh sudah turun semua jadi kotor. Nah, kolnya sudah layu, jadi ini aku masukkan juga mie yang sudah aku rendam tadi dan sudah aku tiriskan ya teman-teman. Biar lebih cepat ini aku pakai sode 2 atau penggaru ya bunda. Kalau di sini tuh namanya sode. Apakah namanya di kampung tak bunda kalau begini? Kalau di sini namanya sode bunda atau penggaru-garu makanan. Terus kita aduk-aduk sampai begini ya. Di sini aku sudah tambahkan merica bubuk dan penyedap rasa. Nah, ini aku sudah bikin sambal juga. Pokoknya sambalku ini mapape nama rasa nama lundra bunda. Lepong. Nah, di sini tuh sudah selesai mie. Bikin kami goreng, langsung aja kita mau masukkan di dalam kotak. Masya Allah. Sebenarnya ini kotak itu dikasih juga sama yang order nasi kuning aku hari ini tuh, masya Allah orangnya tuh beliau itu nggak kerugi, Allah kasih kekayaan karena memang orangnya tuh kayak murah memberi dan nggak pernah sombong kayak gitu teman-teman. Lepong pokoknya tuh nggak rugi sekali tuh, Allah kasihkan rezeki orang kalau seperti itu. Nah, itu lanjut kita masukkan ke dalam kotak seperti ini ya teman-teman. Memang dari dulu sih kalau yang pesan nasi kuning aku tuh banyak-banyak cuma beliau ini, karena mungkin lagi berbagi juga kayak gitu ya teman-teman. Masya Allah, semoga aku juga bisa kaya seperti beliau biar aku berbagi nanti, amin ya Allah, amin. Aminkan aja ya teman-teman, karena ucapan tuh adalah doa. Karena roda kehidupan orang tuh kan kita nggak tahu ya teman-teman. Ada juga sih bilang kayak gini, begitu aja dikontenin, masya Allah. Aku tuh sekarang kan memang jadi konten kreator, jadi apapun yang menurut aku bisa menginspirasi orang ya aku kontenin. Kalau memang nggak ada gunanya ya aku juga nggak kontenin kayak gitu. Nah, ini skip aja, ini aku sudah kotakin semua dan sudah dibantu juga sama anak aku. Nasi kotaknya ini tuh 10.000 per kotak ya teman-teman. Di situ ada ayam, ada telur, dan ada tahu bacem, dan ada mie goreng, dan ada sambal juga teman-teman biar melunra nama si panha. Nah, di sini tuh langsung aja kita mau kasihkan karet supaya juga nggak terlalu di sini aku sengaja kasih karet biar kuat nanti kotakannya ya, takutnya nanti kalau dibonceng sama anak aku penyot-penyot ya bunda. Jadi di sini kita kasihkan karet. Nggak terasa ini tuh sudah menunjukkan pukul 5:30 sore ya teman-teman. Di sini juga tadi aku habis ladenin juga orang pesan es 11 kaca, jadi alhamdulillah banget rezeki hari ini. Walaupun itu sebagian orang itu nggak ada apa-apanya, tapi alhamdulillah menurut aku tuh masya Allah tabarakallah itu bermanfaat banget untuk diriku ya teman-teman. Lumayan banget ya teman-teman untuk pembeli data, karena
karena ya jadi konten kreator yang pemula tuh yang harus ada tuh ya kuota data ya teman-teman, harus siap. Ya begitulah ceritanya jadi konten kreator yang nggak punya modal seperti saya ini bunda. Lapang pokoknya modal nekat saja bunda aku pakai masuk di konten jadi konten kreator. Jujur ya teman-teman, pertama aku jadi konten kreator ngambil videonya tuh dibantuin sama ember, batu, pokoknya yang ada aja yang bisa aku gunain untuk sandarin HP aku. Dan 3 bulan aku ngonten aku beli tripod yang harganya itu 45.000, dan itu followers aku masih ratusan kayak gitu ya teman-teman, belum ada 1000. Dan pas aku pakai 1 tahun tripodnya lapong bonyok-bonyok nih bunda, karena memang itu tripodnya kan harga murah jadi otomatis tuh cepat rusak. Dan pas rusak itu aku sudah bilang sama anak aku mau berhenti dulu ngambil video, tapi tiba-tiba Pak Su tuh ngajakin aku di siang hari pergi ke counter tempat temannya beli tripod baru. Masya Allah. Nah, alhamdulillah ada tripod dijual, tapi sayangnya tripodnya tuh nggak bisa dipendekin kayak gitu, pokoknya pendeknya tuh pas di 1/2 meter ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau masak-masak itu videonya terlalu kayak gimana, kayak kejauhan banget kayak gitu, nggak jelas, karena meja kompor aku tuh kan pendek banget ya teman-teman, jadi agak jauh banget kameranya kayak gitu. Nah itu skip aja, sudah semua aku kotakin, jadi langsung aja kita memasukkan di dalam kantong plastik seperti ini ya teman-teman. Nah di sini tuh langsung aja kita masukkan ke dalam kantong plastik satu persatu. Oh ya, di sini tuh minta maaf Kak Di, siapa tahu untuk vlog aku lewat lagi di Berandata atau lewat lagi di video di HP-nya Nakta, di tetangga ta, siapa tahu bilang Ki pamer, ya pamer juga sih aku bunda, karena siapa tahu juga ada di sini pengen juga mau order nasi kuning kue. Masya Allah. Dan di sini ya ini juga aku bikin vlog kayak gini, ini juga bisa menginspirasi teman-teman sebagian. Nonton vlog aku dari awal ya, bisa diambil dari yang positifnya ya teman-teman. Yang ngerti isi dari video ini pasti tuh kayak bilang oh kayak gini ya, kayak gini, nggak berpikiran negatif. Kalau orang yang berpikiran positif pasti tuh selalu sehat pikirannya teman-teman. Nah itu kayaknya video aku sudah panjang banget durasinya, ini tuh nggak lama lagi buka, jadi itu langsung aja anak aku mau pergi antarin cepat ke masjid. Oke teman-teman, sampai di sini dulu vlog aku hari ini. Jangan lupa selalu bersyukur dan bahagia, lalu berpikiran positif supaya hati dan pikiran tuh selalu sehat ya teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di vlog aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.